Pertama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang sangat berbahagia ini kebetulan hari ini tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Okay. Awal tahun. Okay. Nah, itu sebabnya kalau awal tahun kita disuruh membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Ba'al basmalah bersama bismillahirrahmanirrahim. Khususnya pada tanggal 1 Muharram. Ya. Setiap tanggal 1 Muharram. Okay. Apa faedahnya, apa hikmahnya di balik itu? Jadi segala yang turun dari langit, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diistilahkan cobaan, balaya, segala macam penyakit, ya. Kalau kita sudah baca ayat kursi tersebut, insya Allah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada kisahnya ayat kursi itu. Di dalam hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang mengamalkan ayat kursi setiap selesai sholat wajib, seolah-olah kita wajibkan diri kita membaca ayat kursi. Sebelum kita zikir, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna' min dukhulil jannah ilal maut. Siapa-siapa membaca ayat kursi setiap dia selesai salat, walau marratan wahidah, yang sekalipun satu kali, tidak ada yang melarang dia masuk surga kecuali mati. Karena dia belum mati nggak bisa dimasukkan surga. Silahkan mati dulu, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan ayat kursi. Sehingga sahabat menanyakan tentang keistimewaan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Surat-surat sudah dibaca oleh anak-anak kita, dihafal ya, Masya Allah. Apalagi ya nama-nama surat, ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang 30 juz ya sudah dihafal di luar kepala. Alhamdulillah, itu berkat daripada bimbingan ya mudir ya Baqiyatus Salaf ya, pondok pesantren Mahad Darul Quran Baqiyatus Salaf. Oke, berkat bimbingan beliau, anak-anak kita banyak hafal Al-Quran. Bisa menghafal Al-Quran 9 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Masya Allah, luar biasa. Oke. Jadi sahabat menanyakan tentang keistimewaan ayat daripada Al-Quran. Apa kata sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayyu ayatin afdalu bil Quran. Ayat mana yang paling istimewa di dalam Al-Quran? Apa jawab Nabi? Enggak disebut dengan surat Yasin, surat Dukhan. Karena biasa kita amalkan surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarak, itu kan. Ya, siapa yang membaca, mengamalkan surat Waqiah, rezekinya murah. Tapi enggak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang paling istimewa di dalam Al-Quran, ayatul kursi. Ayat kursi. Ya, semua anak-anak kita hafal. Bahkan belum masuk TK itu terkadang-kadang diajar oleh ibundanya, oleh bapaknya menghafal ayat kursi di samping surat-surat yang pendek. Ayatul kursi. Ayat kursi. Jadi bertanya kedua kali dia, summa ayu, kemudian apa lagi setelah ayat kursi? Dijawab lagi ayat kursi. Ya. Ayatul kursi. Ya. Ayat kursi saja disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan ayat kursi. Ya, disuruh kita mengamalkan dia 360 kali, khususnya pada tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram. Ma'al basmalah, bersama bismillah, tapi
bukan langsung ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma syaa' wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Begitu terus. Nanti kalau pelungguh belum sempat ya membaca ayat kursi pada awal tahun tanggal 1 Muharram, nanti tahun depan insya Allah. Kalau umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, khususnya bulan Muharram tanggal 1, diperintah kita oleh Nabi SAW bagi orang yang mampu untuk melaksanakan puasa sunat. Ya, karena puasa sunat itu termasuk amrun nafsi kata Nabi. Amrun nafsi itu perintah diri kita sendiri yang merintahkan. Okay. Siapa yang mau silahkan, siapa yang tidak enggak jadi masalah. Itu sebabnya hadis ya Siti Hafsah radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma fi akhir yaumin min Dzulhijjah," berarti tanggal 30 Zulhijjah, hari Jumat. Okay. Wa awwalu yaumin min Muharram, awal artinya tanggal 1 Muharram, ya. Ja'alahu Allah kaffaratan khamsina sanatan. Siapa-siapa yang puasa akhir bulan Zulhijjah, hari Jumat kemarin, kemudian awal bulan Muharram tanggal 1 hari Sabtu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghapus sekalian dosa selama 50 tahun katanya. Wa saumu yaumin min Muharram ka saumi salasi ayam, ya. Puasa 1 hari pada bulan Muharram, ya, jadi tanggal 1, mungkin maunya tanggal 2, maunya tanggal 3, ya, seolah-olah pahalanya itu seperti nilainya orang berpuasa 30 hari, seolah-olah seperti kita puasa bulan Ramadan, ya. Ditambah oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ditambah lagi, "Man shoma salasata ayyam fi syahril Muharram, al-Khamis wal Jum'ah was Sabt." Ya, siapa yang puasa pada bulan Muharram 3 hari, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, ya, kataballahu lahu ibadatu sab'ina sanah. Nah, istimewaannya itu kan, ya, kalau itu mulai dari hari Kamis, Jumat, terus Sabtu, nilainya seolah-olah dia beribadah 900 tahun. Ya Allah, itu mimbabit targhib supaya kita itu senang melaksanakan ibadah puasa, yang terutama para tulab dan talibat, santri-santriawati, apalagi menghafal Quran, biasa dipakai puasa Daud. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sehingga Nabi SAW menggambarkan keistimewaan puasa Nabi Daud itu, ya, paling mulia, paling afdal katanya Nabi SAW. Sehingga disabdakan oleh beliau, "Afdalus siyam ba'dal fariidah." Ya, afdalus siyam ba'dal fariidah, ya. Siyamu Daud kana yasumu yauman wa yubkiru yauman. Ya, siapa abdul puasa, ya, setelah puasa bulan Ramadan seperti puasanya Nabi Daud. Jadi anehnya beliau tidak menyebut dirinya kan Abdulus Siyam kasaumi, ya, Abdulus Siyam kasiyami Daud katanya. Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tapi terkadang-kadang kalau para santri, para mahasiswa yang selalu cepat, ya, menangkap ilmu, pengetahuan, cepat hafalannya itu, cepat habis Al-Qur'annya,
dibarengi dengan puasa. Contohnya seperti B.J. Habibie. B.J. Habibie itu setiap hari dia puasa, setiap hari. Enggak ada hari yang enggak puasa dia, kecuali hari yang diharamkan berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, Yaum Tasyrik, itu kan tetap puasa dia. Sehingga ilmu-ilmu yang begitu jauh itu cepat datang tuh. Bisa dia bikin pesawat, Masya Allah. Itu keistimewaan daripada puasa sunat, ya, setelah puasa yang wajib. Nah, oleh sebab itu khususnya kepada anak-anak kami itu, siapa yang mau puasa, sedang menghafal Quran, sedang belajar, insya Allah ilmu itu cepat datangnya tuh. Dimudahkan, dibukakan, ya, pintu, ya, ilmu diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.